Pemirsa, wanita muda ditangkap polisi lantaran terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah. Wanita tersebut berperan menjual berbagai perhiasan emas yang dicuri oleh kakak iparnya. Wanita muda diduga terlibat pencurian emas di rumah warga, tak berkutik dipergoki membawa emas terbungkus plastik di tangan. Tak kuasa menahan emosi, korban yang mengenal pelaku berusaha menyerang namun dilerai warga. Korban pun histeris dan pingsan hingga dibantu warga untuk dievakuasi ke dalam rumah. Sebelumnya korban kehilangan emas batangan antam seberat 20 gram, berbagai jenis perhiasan emas 24 karat seberat 2.000 gram, serta uang tunai 40 juta rupiah dengan total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku merupakan komplotan yang berperan menjual emas hasil curian yang dilakukan kakak ipar. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya dan mengejar 1 orang yang masih buron. Dia ini adalah sebagai penjual hasil dari kejahatan tersebut yang berupa emas, di mana hubungan saudara Tari ini mempunyai hubungan kerabat selaku kakak ipar. Pemirsa, 2 emak-emak nekat berkelahi di pasar diduga gara-gara masalah asmara. Pergulatan mereka direkam warga hingga viral di media sosial. Layaknya pegulat pro, 2 emak-emak berusia 59 dan 70 tahun berkelahi di pasar Masalili, Kecamatan Kontunaga, Muna, Sulawesi Tenggara. Meski ditonton banyak orang, keduanya terus bergulat hingga berguling di tengah jalan. Beberapa warga berusaha melerai, namun ada juga yang mengabadikan perkelahian itu dengan telepon seluler hingga akhirnya viral di media sosial. Setelah ditelusuri pemicu perkelahian karena masalah asmara, keduanya berstatus istri sah dan istri siri. Kedua perempuan tersebut adalah terkait kecemburuan atau masalah asmara, yang mana suami sah dari saudari WP, yakni saudara LO, berjanji akan menikahi saudari WP, namun sampai saat ini belum juga direalisasikan. Usai viral di media sosial, polisi mengecek lokasi. Kedua emak-emak lansia itu hanya sepakat untuk berdamai. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Aindi Eba, iNews melaporkan. Nekat menggugurkan bayi aborsi hasil hubungan gelap pasang kekasih ditangkap polisi di Malang, Jawa Timur. Aksi sejoli memakamkan janin bayi pada malam hari kepergok oleh warga. Petugas menggali makam jasad janin bayi yang dikubur di lahan pemakaman umum Jombok, Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jasad janin ini sebelumnya dikuburkan pasangan kekasih RN 35 tahun dan BA 32 tahun pada malam hari hingga menimbulkan kecurigaan warga. Polisi segera menangkap kedua pelaku dan menggelandangnya ke Polres Batu. Hasil pemeriksaan, janin bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah dan sengaja diaborsi kedua pelaku. RN sendiri adalah ibu rumah tangga dan berstatus janda, sementara BA yang masih lajang dan bekerja serabutan. Memperoleh informasi bahwa yang baru saja menggali itu adalah saudara BA. Kita laksanakan penyelidikan, kita laksanakan integrasi, dan BA mengakui bahwa telah mengubur janin yang hasil hubungan dengan saudara RN. Keduanya pun dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang dialami kakek nenek usai 5 ekor kambing miliknya dicuri modus potong di kandang di Kampung Situpete, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku diduga lebih dari 1 orang dan hanya menyisakan isi perut kambing saja. Ada kejadian Mbak Pana ini dipotong orang 5-5. Pasangan lansia ini tak menyangka 5 ekor kambing miliknya dicuri dengan cara dipotong di dalam kandang di Kampung Situpete, Tanah Sareal, Kota Bogor. Aksi pencurian ini pun membuat heboh warga karena para pelaku hanya meninggalkan jeroan kambing saja. Kakek nenek pemilik kambing bingung dan pasrah karena ternak yang sudah dipeliharanya bertahun-tahun lenyap dalam sekejap.
Diduga aksi pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang ini masuk dari area belakang kandang. Tadi pagi mau dilihat pas hari masa pagi tadi empanin. Mau diempanin teh kandangnya udah pada nggak ada kambingnya, udah pada bersih kambing. Tinggal ucusnya kusi perut apa di dalam kandang. Ada berapa ekor itu Bu yang dipotong? 5. Semua muahnya 5. Meski sudah kehilangan 5 kambing, pasangan lansia ini mengaku tidak akan melaporkan kasus pencurian ke polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penggelapan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai sang pacar yang gemar judi online. NNB, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah satu teman kuliah tersangka, di mana tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan, ternyata korbannya tidak hanya satu orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadaikan tersangka di 3 tempat berbeda. Mahasiswi cantik ini nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan kepada ada dua gerai tempat pegadaian tentunya di sini kota dan ulangi 3. 2 di kota dan 1 di daerah Bonegolangi Kabupaten. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Pemirsa, pabrik rumahan pestisida palsu digerebek polisi di Subang, Jawa Barat. 2 pelaku tertangkap tangan sedang meracik pestisida. Anggota Polres Subang, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah di Desa Citrajaya, Kecamatan Binong. Saat digerebek, seorang pelaku kedapatan sedang membuat pestisida palsu. Polisi kemudian menangkap keduanya dan menyita sejumlah barang bukti untuk diamankan di Mapolres Subang. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku membuat pestisida sejak Mei lalu. Sesuai pesanan, untuk sekali produksi mereka meraup untung 10 juta rupiah. Pestisida palsu itu dipasarkan ke daerah Kediri, Jawa Timur. Sekali proses pembuatan itu berhasil memproses 100 sampai dengan 150 botol dengan keuntungan sekitar 10 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membuat pestisida palsu karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat perbuatannya, kini keduanya terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran patroli polisi dari kawasan Suramadu hingga masuk ke jalanan desa. Mobil tersebut akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Meski 2 orang di mobil tersebut berhasil lolos, namun polisi temukan barang-barang ilegal di dalam mobil. Aksi kejar-kejaran mobil patroli polisi dengan sebuah minibus terjadi dari kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa di Bangkalan, Madura. Bak adegan dalam sebuah film action, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah mobil minibus. Upaya pengejaran ini berlangsung cukup lama hingga menghebohkan pengendara lain dan warga sekitar. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini terhenti setelah masuk ke jalanan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra. Namun 2 orang penumpang mobil berhasil melarikan diri. Kejadian ini berawal saat polisi sedang melakukan patroli di sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengendara mobil tiba-tiba berputar arah serta langsung tancap gas. Petugas patroli pun semakin curiga dan langsung melakukan pengejaran.
Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal, mulai dari tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya berhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga untuk digunakan untuk narkoba. Kini seluruh barang bukti dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu. Polisi juga akan segera berkoordinasi dengan pihak bea cukai terkait keberadaan ribuan bungkus rokok ilegal. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Diduga mengalami korsleting, mobil minibus rombongan pengantar jenazah terbakar di Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali. Proses evakuasi 8 orang penumpang dari atas jalan tol berlangsung dramatis. Satu unit minibus hangus terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali, di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Api dan asap membumbung tinggi, melumat seluruh bodi mobil dengan cepat. Api diduga berasal dari bagian depan mobil dan sempat terjadi ledakan. Evakuasi 8 penumpang berlangsung dramatis karena warga harus bergotong royong membantu seluruh korban turun dari atas jalan tol melalui sisi jembatan underpass jalan tol yang curam. Apinya itu merambat. Nah, dengan itu terus ada suara ledakan pertama, kedua, ketiga. Nah, terus pemadam kebakaran belum datang. Nah, ada sekitar orang lewat, ya juga ada damkar. Itulah yang alat pemadam itu. Api bisa dipadamkan setelah mobil tangki pengelola jalan tol yang sedang menyelami taman dikerahkan bersama mobil pemadam kebakaran. Saat proses pemadaman, arus kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatar Rahmanta, iNews melaporkan. Sejumlah lapak pedagang sayur, 3 bangunan rumah warga dan gudang kosong di Jalan Penjaringan Jakarta Utara hangus terbakar. Api merambat dengan cepat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Bang Jale, jangan sampai merembet nih, gede nih Bang Jale, ini api nih Bang Jale nih. Asap hitam pekat berasal dari sejumlah lapak sayuran yang habis dilalap si jago merah ini. Terjadi di Jalan Jelambar Kebonpala RT 02 RW 14 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat meludeskan lapak sayur dan 3 bangunan serta merembet ke bangunan gudang kosong. 85 personel dari 16 unit pemadam kebakaran Sudin Jakarta Utara dan Sudin Jakarta Barat langsung berjibaku memadamkan api agar tidak semakin menyambar ke bangunan lainnya usai tiba di lokasi. Api berhasil ditaklukkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Pemadam kebakaran sudah berlangsung, kita dari terima berita pukul 12.43 dan kita sudah meluncurkan dari unit pertama dan seluruh unit yang kita luncurkan jumlah 16 unit. 3 unit dari Jakarta Barat dan 13 unit dari Jakarta Utara. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwajib. Sementara para pedagang sayur masih mengais mencari sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, pos polisi Geraha Bunga dan pos Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Tangerang Selatan hangus dilalap api. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api melalap pos polisi Geraha Bunga dan markas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik yang alami korsleting. Tim pemadam kebakaran Tangerang Selatan segera diterjunkan ke lokasi. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar itu pospol sama base camp-nya ya IJTI, Tangsel ya. Kalau kesulitan kita tidak ada. Ini sih baru indikasi ya, kita belum bisa ini karena nanti masih ada mungkin penyelidikan dari pihak kepolisian. Indikasi kita korsleting listrik.
Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit armada diterjunkan ke lokasi. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mengungkap penyebab kebakaran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 peti kemas terjatuh ke laut hingga menjadi sasaran penjarahan oleh nelayan di perairan Laut Ketapang, Lampung Selatan. Hingga kini puluhan kapal nelayan masih melakukan pencarian peti kemas yang diperkirakan masih terapung. Sejumlah nelayan membongkar 2 peti kemas yang terjatuh ke laut lalu menjarah isinya di perairan Laut Ketapang, Lampung Selatan. Aksi penjarahan ini pun viral. Hasil jarahan yang dibawa berisi rokok, sembako, dan makan minuman ringan lalu diangkut ke darat oleh para nelayan. Hingga kini puluhan kapal nelayan masih melakukan pencarian peti kemas lain yang diduga masih berada di sekitar Pulau Harimau dan pesisir Pulau Sindu. Kami juga tidak tahu, Pak. Tahunya awal pertamanya. Tahunya udah rame gitu. Tahu-tahunya udah ngumpul di situ lah, udah rame. Sekitar Mundu situ. Berarti saling komunikasi ya. Usai viral, polisi melakukan patroli dan menemukan peti kemas yang sudah robek menggunakan alat pemotong. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peti kemas dari kapal Glory Indah 1 Surabaya yang karam di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu atau bukan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, tim kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa peristiwa yang menimpa Vina dan Eki pada 2016 adalah murni karena kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut yang menjadi salah satu poin dalam memori peninjauan kembali atau PK yang dibacakan hari ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali secara perdana Rabu siang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon mulai pukul 10 pagi dengan agenda pembacaan memori peninjauan kembali. Sebanyak 20 pengacara Saka Tatal hadir di dalam persidangan untuk membacakan memori PK secara bergantian. Pada kesimpulannya, dalam memori PK tersebut, tim kuasa hukum Saka Tatal berkesimpulan bahwa meninggalnya Vina dan Eki pada 2016 bukan karena pembunuhan. Kita telah berhasil dengan tenang dan aman, damai, Kota Cirebon membacakan memori peninjauan kembali. Dan hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Demikian itu kesimpulan kita. Ya, mudah-mudahan kita tunggu jawaban dari jaksa. Menurut tim kuasa hukum, sidang akan kembali dilanjutkan hari Jumat yang akan datang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memprioritaskan kader internal untuk maju dalam pemilihan Pilkada serentak 2024. Wilayah yang menjadi prioritas kader internal PDIP adalah Jawa Tengah, Bali, dan sejumlah daerah yang menjadi basis suara PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan PDIP memprioritaskan kader internal partai untuk diusung dalam kontestasi Pilkada 2024 di sejumlah wilayah seperti Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan sejumlah wilayah yang menjadi basis suara PDIP. Menurutnya, mengusung kader internal dalam kontestasi Pilkada serentak merupakan bagian dari marwah partai dan kaderisasi di tubuh PDI Perjuangan. Salah satunya muncul nama kader partai sekaligus mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang elektabilitasnya masuk dalam 5 besar untuk Pilkada Jawa Tengah. Kami ada beberapa calon di Jawa Tengah, ada Pak Andika selain di DKI itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Hendi, ada Bung Jeke sebagai Bupati Wonogiri, ya cukup banyak pemimpin-pemimpin dari daerah yang muncul di Jawa Tengah. Demikian pula di Jakarta ada Pak Pramono Anung,
kemudian ada Bu Risma selain Jawa Timur, itu juga ada yang mengusulkan di Jakarta. Saat ini sedang tahap pengerucutan karena kami harus membangun kerjasama partai politik. Sementara di Sumatera Utara sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Pemirsa, puluhan emak-emak berunjuk rasa terkait mahalnya harga buku sekolah di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka berharap ada perhatian pemerintah, terutama bagi orang tua murid yang tidak mampu. Mengenakan baju daster dan membawa barang dagangan sayur-sayuran, puluhan emak-emak ini melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dalam aksinya, massa membentangkan poster bertuliskan tuntutan dan keluhan harus membeli buku yang disediakan sekolah dengan harga yang mahal. Padahal sekolah negeri memiliki biaya sendiri untuk buku murid, terutama dana BOS bagi anak kurang mampu. Sudah 19 tahun kami menagih janji negara, yang mana negara menjanjikan sekolah negeri gratis. Sampai dengan hari ini gratisnya di mana? Ada tetap pungutan biaya pendaftaran, ada di setiap sekolah ada, walaupun tidak semua sekolah. Sampai dengan hari ini banyak sekali mama yang merintis gara-gara kepusingan cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar nurul. Dalam unjuk rasa tersebut, massa juga menduga ada praktik pungutan liar di sejumlah sekolah. Para ibu berharap adanya transparansi dana BOS kepada wali murid. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has pada Rabu siang dimakamkan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan para pejabat serta para tokoh melayat di rumah duka di kawasan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Prosesi upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden atau Wapres ke-9 Hamzah Has dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Prosesi upacara pemakaman jenazah Wapres ke-9 Hamzah Has dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Sebelumnya, Hamzah Has dinyatakan wafat pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dimakamkan, jenazah Hamzah Has sempat dibawa ke rumah duka di daerah Matraman untuk dimandikan dan disolatkan. Usai dimandikan dan disolatkan, jenazah Wapres diberangkatkan ke Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor untuk dimakamkan. Prosesi upacara pemakaman jenazah secara militer langsung dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sebelumnya, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun mengucapkan bela sungkawa dengan takziah ke rumah duka di kawasan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Di antaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Jasa beliau besar, baik dalam ikut memimpin negeri ini maupun perjuangan sebelumnya di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kekhilafan dan dosanya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, untuk kita semua. Selain Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, sejumlah politisi dan tokoh publik lainnya juga melayat ke rumah duka Hamzah Has. Antara lain seperti Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono,
Budiono, dan Usman Sabtaodang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 tim papan atas di Liga Futsal Profesional mampu mengandaskan lawan-lawannya dengan skor telak. Kemenangan ini terus menjaga harapan para tim papan atas ini untuk merebut posisi juara menjelang berakhirnya kompetisi di awal Agustus 2024 mendatang. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten mempertemukan tim peringkat 5 Cosmo JNE melawan tim papan bawah Kinantan FC. Sepanjang laga Cosmo JNE mampu menguasai pertandingan yang dengan mudah mengalahkan Kinantan FC dengan skor 1-6. Pada laga kedua, giliran tim peringkat kedua Kancil WHW yang membekuk lawannya Halus FC dengan skor 4-1. Dengan 3 poin ini, Kancil WHW terus menempel ketat pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya. Di pertandingan ketiga, tim peringkat keempat Unggul FC membabat habis tim juru kunci Giga FC. Tanpa ampun, Unggul FC menghujam jala lawan sebanyak 6 kali tanpa balas. Di pertandingan pamungkas, Bintang Timur Surabaya alias BTS FC kembali tampil perkasa melibas lawannya Sadakata FC dengan skor cukup telak 0-3. Dengan kemenangan ini sekaligus menjaga harapan BTS FC untuk menjuarai Liga Futsal Profesional 2024. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, dipelihara dari kecil sejak 5 tahun lalu, siamang Sumatera diserahkan pemiliknya ke petugas BKSDA Kulon Progo, Yogyakarta untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Siamang Sumatera bernama Rio ini diserahkan pemiliknya ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Rio sebelumnya dipelihara Hariban Triprasetyo yang membelinya dari Jambi seharga Rp2.500.000 ketika masih berusia 2 bulan. Lantaran telah jinak dan memiliki kedekatan dengan pemiliknya, Rio sempat berontak ketika hendak dimasukkan ke kandang. Sementara istri pemilik sempat menangis karena sudah merasa dekat, bahkan menganggapnya sebagai anak. Kenapa? Kasihan banget. Kasihannya seberapa dekat dengan Rio? Dekatnya apa ya? Deket banget. Kayak anak sendiri. Soalnya kan dari kecil sudah dipempres kayak bayi. Khawatir melanggar undang-undang, Rio akhirnya diserahkan ke petugas BKSDA. Primata ini nantinya akan dititipkan di kandang Gembira Lokazu dan akan dikembalikan ke habitatnya di Sumatera. Nanti setelah ini akan kami titipkan di Lembaga Konservasi Gembira Lokazu. Nah, nanti di sana dirawat. Kalau sudah timbul sifat peliharanya, itu nanti akan kita kembalikan ke habitatnya. Sementara petugas BKSDA DIY mengimbau bagi warga tidak memelihara hewan dilindungi. Berdasarkan undang-undang, menangkap, memelihara atau memperdagangkan satwa langka bisa kena sanksi denda Rp200 juta serta 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner. Nah, ini menarik nih Kevin dan juga pemirsa. Kalau lagi cari makanan yang pedas malam-malam nih, bisa nih berkunjung ke kawasan Barito, Jakarta Selatan karena ada nasi mercon di sana. Waduh, benar banget nih Angel. Karena viral pemirsa, untuk menikmati nasi mercon ini sampai-sampai harus antre panjang. Penasaran? Berikut liputannya. Nasi kulit mercon merupakan nasi yang dipadukan dengan beragam lauk seperti pentol, telur barendo, ikan cakalang, dan kulit ayam. Campuran olahan sambal yang pedasnya terasa meledak bak mercon membuat penikmatnya ketagihan. Dua menu andalannya, nasi kulit mercon dan nasi campur. Paling nikmat menyantapnya menggunakan sarung tangan yang disediakan.
Jangan lupa sedia tisu karena pedasnya bisa membuat berkeringat. Nah, sekarang kita coba campur semuanya ya. Telur barendonya kita gabung. Terus pakai inilah ya, pakai tangan aja. Nih, pakai kulitnya. Pakai nasi merconnya pemirsa. Jangan lupa pakai sambelnya. Paket combo tuh. Mau? Ya nggak boleh. Menurut saya. Luar biasa, mantap banget ini. Kedai yang berdiri sejak bulan Januari lalu ini sangat digandrungi anak muda ibu kota. Tak heran selalu ramai pengunjung meski untuk menikmati sajiannya, pengunjung rela antri dan makan di pinggir jalan. Menu yang 2 lauk, jadi ada kulit goreng sama pentol. Rasanya benar-benar meledak kayak kita main petasan. Awal tahun, Januari. Januari sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian menu apa sih yang paling di highlight dari para dakbal sama kulit. untuk range harga sendiri? Kita dari harga 15.000 sampai 35.000. Nah, bagi Anda yang gemar memburu kuliner di malam hari, mengunjungi kedai nasi mercon bisa jadi pilihan. Luar biasa pol ini sambelnya, pedas banget. Nah pemirsa, bagi Anda yang penasaran, Anda bisa datang langsung ke kawasan Barito. Dan toko ini buka mulai dari jam 6 sore. Dari Jakarta, Nata Arman, Dani Bernandi, iNews melaporkan. Ya, dari nasi mercon kita beralih ke wisata Gunung Bromo nih, Angela pemirsa. Fenomena baru di kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur muncul, yaitu terbentuknya embun beku di sejumlah rerumputan dan hamparan pasir di area kaldera. Ya, fenomena tahunan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung wisata Bromo. Anda yang berkunjung ke wisata Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, kini dimanjakan dengan indahnya panorama alam seperti Bukit Teletabis, pasir berbisik, dan memburu matahari terbit. Nah, yang lebih spesial, Anda juga disuguhi fenomena baru dengan munculnya embun beku. Fenomena embun beku merupakan fenomena tahunan dan biasanya muncul pada bulan Juli hingga Agustus, atau saat musim kemarau yang merupakan puncak suhu dingin. Suhu yang mencapai 3 derajat Celcius mengakibatkan embun beku di sepanjang lautan pasir dan rerumputan di sekitar kaldera. Fenomena embun beku bisa dinikmati pengunjung pada pagi hari sebelum matahari menyinari area lautan pasir. Pengunjung yang penasaran fenomena embun beku bisa berburu embun beku di kawasan rerumputan dan pasir pada sisi timur. Fenomena munculnya embun beku ini menambah keindahan panorama dan sensasi wisata Gunung Bromo. Butiran embun itu jadi kristal es, jadi kayak salju gitu, terus tapi agak susah sih nyarinya. Jadi di pinggiran-pinggiran tebing gitu, di lautan pasir. Wah, seneng sekali Mas, kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya langka lah. Nah, terus fenomenanya tuh cuman 1 tahun sekali, jadi beruntung banget bisa nemuin Frozen Bromo itu. Munculnya fenomena embun beku ini karena kondisi suhu Bromo dingin yang biasanya akan berakhir pada bulan Agustus. Munculnya embun beku tidak hanya di kawasan Gunung Bromo, namun juga di kawasan Ranupane, Lumajang, Jawa Timur. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pun mengimbau pengunjung melengkapi diri dengan baju hangat seperti jaket, tutup kepala, dan sarung tangan. Pengunjung dilarang membawa benda yang mudah terbakar karena saat ini musim kemarau dan savana Gunung Bromo kering sehingga rawan kebakaran. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwardi melaporkan. Pemirsa, pameran seni rupa Arjok 2024 menampilkan berbagai karya seni rupa yang spektakuler. Animo pameran seni rupa terbaik di Yogyakarta ini sangat tinggi bagi masyarakat pecinta seni rupa dari dalam maupun luar negeri.
Pameran seni rupa Artjok 2024 yang digelar di Yogyakarta National Museum Yogyakarta menjadi salah satu event terbaik yang mampu menyedot wisatawan pecinta seni rupa dari dalam maupun luar negeri. Pameran ini menampilkan karya seni rupa dari 45 seniman dewasa, baik individu maupun kelompok, serta 36 seniman remaja yang semuanya berasal dari dalam dan luar negeri. Event yang menampilkan berbagai macam karya seni rupa kelas dunia ini menjadi salah satu event terbaik di Indonesia yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2024. Dan ini adalah event yang kualitas tingkat dunia. Mas Heri, selamat, dan seluruh tim dari Artjok. Saya sangat terpukau dengan instalasi-instalasinya dan karya-karya seninya. Saya berharap ini bisa menambah khazanah dari ekonomi kreatif. Usai menikmati berbagai karya seni rupa, Menparekraf juga berkesempatan menjajal mobil klasik yang menjadi salah satu karya terbaik di event ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, protes lambatnya penanganan masalah sampah. Warga nekat membuang sampah ke kantor halaman kantor Bupati Sintang. 4 truk berisi tumpukan sampah ditumpahkan di halaman kantor Bupati dan DPRD Sintang, Kalimantan Barat. Protes lantaran masalah sampah tidak ditangani dengan baik, warga Kabupaten Sintang nekat membuang sampah di kantor Bupati Sintang, Kalimantan Barat. Warga yang kesal membawa 4 truk pengangkut sampah dan menumpahkan sampah di halaman kantor Bupati dan halaman kantor DPRD Kabupaten Sintang. Warga meminta pemerintah segera bertindak serius menyelesaikan masalah sampah di jalan hutan wisata yang sudah lama tidak diangkut. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat lantaran bau tak sedap serta merusak pemandangan. Tempat tanggung jawab mengatakan bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak taat cara membuang sampah. Faktanya sejak 2021 TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus, sampah menumpuk di mana-mana, pencemar. Protes dari masyarakat bahwa sampah di Kabupaten Sintang ini belum tertangani dengan baik. Kami pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mencari solusi. Kemarin memang ada kerusakan untuk alat yang di TPA. Kita juga sudah merencanakan untuk pembelian. Warga mengancam jika masalah sampah menumpuk tidak kunjung ditangani, maka akan lebih banyak lagi sampah yang akan dibuang di kantor-kantor pemerintah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Triyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi petugas Satpol PP Kota Medan yang mendorong pedagang roti viral. Namun ternyata sebelumnya si pedagang sudah diperingatkan petugas, namun tetap membandel hingga terjadilah aksi pengusiran. Sejumlah petugas Satpol PP wanita memperingatkan seorang pedagang roti agar tidak menerobos areal Car Free Day di kawasan Lapangan Merdeka, Medan. Hal ini dilakukan karena area ini merupakan titik start kegiatan parade kebaya. Namun si penjual roti tetap membandel dan nekat menerobos lokasi. Alhasil, petugas Satpol PP pria juga melakukan pengusiran dan sempat terjadi aksi pendorongan hingga viral. Pihak Satpol PP pun membenarkan kejadian ini dan sebelum diusir, pedagang sudah diperingatkan secara lisan, namun tetap nekat dan melawan. Tapi mungkin ya karena ada event dia mau berjualan, itu yang kita lakukan. Dan dia juga sudah menerobos barisan yang penutupan jalan yang dilakukan teman-teman di SUB. Sementara parade kebaya juga mau jalan, dia masih tetap di situ, makanya sedikit agak kita dorong. Itu yang terjadi rekan-rekan. Sebagian video yang diunggah pun mendapat banyak tanggapan netizen dengan menyatakan sikap Satpol PP tidak mengedepankan nilai humanis. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Redwan Nasution, iNews melaporkan.